Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 5 semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi kelas 5 tema 6. Hari Kamis 28 Januari 2021. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah teman-teman, tetap semangat ya kakak belajarnya. Oke teman-teman, semangat kakak. Hari ini kita akan mempelajari dengan kompetensi dasar yaitu meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menentukan ide pokok paragraf. Yang kedua, menentukan informasi penting dari paragraf. Yang ketiga, membuat kesimpulan dari teks. Ya teman-teman, yuk sekarang selanjutnya kita lihat. Yang pertama, apa yang mau kita bahas? Yaitu ide pokok. Ide pokok adalah inti dari suatu paragraf. Yang kedua, informasi penting, yaitu membuat dan menjawab pertanyaan. Yang ketiga, kesimpulan, ikhtisar atau pendapat akhir dari suatu ulasan. Biasanya kesimpulan itu adalah lebih pendek dari teks aslinya. Nah, teman-teman, kita lihat ya. Kita kan sudah belajar materi tersebut di semester 1. Yuk kita review bersama-sama ya. Yang pertama adalah ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Ya benar, ide pokok adalah inti dari paragraf. Yang kedua, untuk menentukan ide pokok yaitu dengan mencari kalimat utama. Yang ketiga, biasanya ide pokok ada di awal atau di akhir paragraf. Yang kedua, kita akan membahas tentang informasi penting. Nah, dengan membuat dan menjawab pertanyaan terdapat pada paragraf menggunakan adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, temukan ide pokok dalam setiap paragraf. Yang ketiga, rangkailah ide pokok tersebut dalam bentuk paragraf dengan bahasamu sendiri. Nah, selanjutnya kita perhatikan teks berikut ini ya, teman-teman. Tinggi Menara Eiffel yang selalu berubah. Menara Eiffel merupakan menara yang terkenal di Prancis dan terdapat fakta menarik bahwa tinggi menara tersebut bisa berubah-ubah. Tinggi Menara Eiffel rata-rata adalah 324 meter dari tanah. Namun tingginya bisa berubah tergantung musim. Di musim panas, Eiffel bisa menjadi 15-17 cm lebih tinggi dibanding tinggi rata-ratanya. Fenomena pertambahan tinggi Menara Eiffel dapat dijelaskan secara sains. Demikianlah pertambahan tinggi Menara Eiffel terjadi karena adanya pemuaian ketika matahari di musim panas lebih kuat dan lebih lama menyinari Eiffel. Pemuaian ini menjadi alasan bangunan besar seperti jembatan dan rel kereta dibangun dengan sendi ekspansi. Jadi, bangunan tersebut sengaja didesain dengan beberapa kerenggangan jarak antara satu rangkaian dengan lainnya agar tidak rusak ketika pemuaian. Yuk kita bahas satu persatu ya, tentang yang pertama adalah ide pokoknya dulu. Oke, yang pertama kita lihat paragraf ke-1. Apa sih ide pokoknya? Ya benar, ide pokoknya adalah tinggi Menara Eiffel mengalami perubahan terutama saat musim panas. Ide pokok yang kedua adalah pertambahan tinggi Menara Eiffel terjadi karena adanya peristiwa pemuaian logam yang menyusun menara tersebut. Ide pokok paragraf ketiga adalah desain bangunan dibuat dengan renggang agar tidak rusak saat terjadi pemuaian. Nah, sampai sini teman-teman sudah paham ya untuk mencari ide pokok. Oke, selanjutnya kita bahas mencari informasi penting dari teks dengan membuat dan menjawab pertanyaan dari teks tersebut ya. Nah, dari paragraf pertama adalah kita lihat nih gambar. Nah, di mana letak Menara Eiffel? Menara Eiffel terletak di Prancis. Paragraf keduanya, bagaimana pertambahan tinggi Menara Eiffel terjadi? Pertambahan Menara Eiffel terjadi karena pemuaian ketika matahari di musim panas lebih kuat dan lebih lama menyinari Menara Eiffel. Paragraf ketiga, mengapa dibuat dengan renggang jarak antara satu rangkaian dengan yang lainnya?
dibuat renggang antara satu rangkaian dengan lainnya agar tidak rusak ketika pemuaian. Nah, selanjutnya kita ambil kesimpulannya ya, teman-teman. Oke, jadi tinggi menara Eiffel di Prancis dapat berubah-ubah, terutama saat musim panas. Hal tersebut terjadi karena menara Eiffel yang tersusun dari logam mengalami pemuaian akibat paparan panas matahari dan dibuat renggang antara satu rangkaian dengan rangkaian lainnya. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham ya. Oke, selanjutnya teman-teman silahkan dikerjakan worksheet-nya. Gunakan peta pikiran ya yang sudah ada di worksheet tentang beruang kutub terancam kehilangan habitat. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ada pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Nah, ini adalah sebuah motivasi yang baik ya buat kita yang harus kita renungi dan kita laksanakan. Tetap semangat ya kakak-kakak semuanya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Nah, sebelum kita menyelesaikan pelajarannya, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.